Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Masyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan mengawali penjelasan ayat-ayat yang terdapat di dalam Surat At-Takwir. Namun sebelum kita memasuki penjelasan ayat di dalam Surah At-Takwir, terlebih dahulu kami ingin mengulang kembali beberapa fawaid penting yang telah kita sebutkan di penghujung surah Abasah. Di akhir-akhir surah Abasah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita semua tentang keadaan manusia pada hari kiamat, di mana Allah katakan fa idza ja'atis sakhah, ketika kiamat itu telah datang, maka setiap manusia menjauh, termasuk dari orang yang ketika di dunia ia sangat dekat dengannya, dari ibunya, dari ayahnya, dari saudaranya, dari istrinya, saling menjauhi, dan setiap orang sibuk untuk mengurusi dirinya masing-masing. Dan dalam kondisi seperti itu, manusia terbagi dalam dua kelompok. Ada yang wajahnya ceria dan berseri-seri, dan ada juga yang wajahnya suram. Dan ini tentunya erat kaitannya dengan amalan yang dilakukan ketika masih berada di dunia. Sehingga ayat tersebut sesungguhnya merupakan peringatan bagi kita semua untuk memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini dalam melaksanakan amal-amal soleh. Karena ketika telah datang as-sakhah, atau di dalam surah An-Nazi'at Tammatul Kubra, maka tidak lagi kesempatan untuk memperbaiki perbendaharaan atau catatan kebaikan kita, karena pada saat itu kita hanya akan menikmati saja apa yang telah kita kerjakan. Nah, saat inilah di saat usia masih Allah berikan kepada kita, disitulah kita berusaha semaksimal kemampuan kita untuk terus menambah catatan-catatan amal kebaikan kita. Kemudian pada surah At-Takwir, dan ini juga termasuk dalam kategori surah Makkiyah, surah yang Allah turunkan di saat beliau belum berhijrah ke Madinah. Dan surah At-Takwir ini termasuk surah yang sangat detail di dalam menggambarkan hari kiamat, sehingga sebahagian ulama salaf sebagaimana dikutip oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah mengatakan, man arada an yanzura liyaumil qiyamati ka'annahu ra'yu ain falyatadabbar surata idza syamsu kuwirat. Siapa saja yang ingin melihat pada hari kiamat seolah-olah ia melihatnya dengan matanya, maka hendaklah ia mentadabburi
atau merenungi makna-makna ayat di dalam surah At-Takwir. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini mengawali dengan idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung. Jadi di saat terjadi hari kiamat, maka makhluk-makhluk yang begitu besar, bahkan sebagian manusia mengagungkannya dan menyembahnya, itu diperlihatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya dia adalah sesuatu yang sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesungguhnya nasihat ya bagi setiap manusia untuk jangan pernah menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Matahari pada hari kiamat, makhluk yang sangat besar itu digulung. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah memberikan gambaran untuk lebih memahamkan kepada kita bahwa kuwirat itu seperti ketika seseorang menggulung surbannya, itu diantara makna kuwirat. Jadi matahari tersebut digulung, dan salah satu tujuan kenapa matahari itu digulung adalah untuk membuat orang-orang yang menyembahnya semakin menyesal. Ternyata yang disembahnya itu tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Bahkan mataharinya sendiri digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan nujumu kadarat, dan ketika bintang-bintang taghayyarat wa tasaqatat min aflakiha, berjatuhan dari tempatnya. Ini ketika hari kiamat terjadi. Dan kalau kita mentadabburi ayat-ayat ini, memang akan terasa seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama salaf, ya, betapa mengerikannya namanya hari kiamat. Jangankan hari kiamat, ya, peristiwa-peristiwa yang musibah-musibah yang terjadi di muka bumi ini merupakan sesuatu yang sudah sangat mengerikan. Seperti saat terjadi bencana tsunami di Aceh, orang melihat peristiwa yang tidak pernah terperkirakan sama sekali, tapi sesuatu yang terjadi. Nah, peristiwa dahsyat apapun di muka bumi ini itu tidak ada bandingannya dengan apa yang disebutkan di dalam surah Takwir. Mari kita bayangkan bagaimana matahari itu digulung. Mari kita bayangkan bagaimana bintang itu berjatuhan. Bukan satu, tapi semua bintang-bintang itu berjatuhan. Kalau saat ini ada yang jatuh dan sampai ke bumi, itu akan menjadi berita dunia. Ada bintang jatuh satu saja sampai ke bumi, itu akan jadi berita yang menghebohkan. Ini bukan satu, semua berjatuhan. Ya, seperti air hujan berjatuhan ke permukaan bumi. Wa idzal jibalu suyirat. Jadi yang disebutkan ini makhluk-makhluk yang besar, bintang yang kelihatannya kalau kita lihat kecil, tapi sesungguhnya dia juga adalah makhluk yang besar. Cuma terlihatan kecil karena sangat jauh dari tempat kita. Kemudian Allah menyebutkan makhluk yang besar yang kita lihat di dekat kita, yaitu al-jibal, yaitu gunung. Wa idzal jibalu suyirat, ay sarat kathiban mahila. Allah Subhanahu wa taala ketika idzal jibal suyirat, ketika gunung-gunung itu dihancurkan, kemudian dia berterbangan menjadi seperti debu. Gunung yang sangat kuat yang merupakan pasaknya bumi itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idzal 'isharu 'uttilat,
Dan ketika unta-unta yang sedang hamil dan akan melahirkan, utilat, tidak dipedulikan. Di sini disebutkan al-ishar karena ini merupakan harta yang paling berharga bagi orang-orang Arab pada waktu itu. Dan ini menunjukkan bahwa ketika kiamat terjadi, maka harta apapun yang dianggap berharga oleh manusia itu tidak akan lagi dipedulikan. Kalau dalam kondisi normal seperti ini, yang paling dijaga oleh manusia adalah harta yang paling tinggi harga dan nilainya. Dan di saat hari kiamat, utilat, itu semua tidak lagi dipedulikan. Ya, karena seperti di dalam akhir surah Abasa, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena pada saat itu manusia disibukkan dengan urusan mereka masing-masing. Karena belum jelas ya kemana dia akan bertempat berkediaman, apakah di surga atau di neraka. Wa idzal 'isyaru uttilat wa idzal luhusyu khusyirat ay jumi'at liyaumil qiyamah. Dan ketika hewan-hewan dikumpulkan, al-luhus itu jamak dari wahsyun, artinya hewan-hewan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengumpulkan hewan tersebut? Liyaqtassallahu min ba'dihha li ba'dhin, supaya hewan-hewan tersebut saling mengqisas, saling membalas. Jadi hewan yang mengganggu atau menanduk atau apa saja mencakar hewan yang lain, nanti di akhirat saling mengqisas. Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala lakukan untuk menunjukkan kepada manusia bahwa balasan yang akan diterima jangankan kepada manusia, kepada hewan sekalipun itu adalah balasan yang adil. Balasan yang adil. Tapi beruntungnya hewan, karena setelah saling mengqisas, hewan itu dijadikan tanah. Ya, makanya ketika orang-orang kafir melihat hewan setelah saling mengqisas dijadikan tanah, mereka juga mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Yang saja jadi tanah saja daripada dimasukkan ke dalam neraka. Wa idzal luhusyu husyirat wa idzal biharu sujjirat. Bihar jamak dari bahar. Bahar laut. Ya, laut sebenarnya satu saja, tapi di sini disebutkan dalam bentuk jamak karena luasnya. Ya, kita semua mengetahui bahwa lautan lebih luas daripada daratan. Nah, pada hari kiamat nanti, lautan yang selama ini yang kita lihat adalah air, itu akan uqidat, akan dinyalakan. Dia akan menyala. Sehingga yang kita lihat selama ini adalah air, itu akan berubah menjadi api yang kita lihat. Subhanallah ya, kalau kita membayangkan hal ini, kita melihat saja ada video itu yang beredar, air yang mengalir, kemudian muncul api di air tersebut. Nah, itu sudah sangat mengagetkan manusia. Ini lautan yang lebih luas daripada daratan. Seperti apa kalau semua itu kemudian dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa idzan nufusu zuwijat. Dan ketika jiwa-jiwa itu dipasangkan satu sama lain. Qurina kullu sahibi amalin ma'a nadhirih. Ya, setiap orang yang melakukan suatu amalan itu dipasangkan dengan orang yang melakukan amalan yang sama dengan dia. Nah, ini salah satu dalil ya kenapa syariat kita melarang keras meniru-niru amalannya orang-orang kafir.
dalam akidah, dalam ibadah, dalam penampilan. Karena kelak nanti di hari akhirat kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang melakukan amalan yang sama dengan amalan yang kita lakukan. Kalau kita melakukan amal kebaikan, maka kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum." Kumpulkanlah orang-orang zalim bersama dengan pasangan-pasangannya. Pasangan-pasangannya di sini yang dimaksud adalah yang mengerjakan amalan yang sama. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika bayi perempuan, ini ada kaitannya dengan tradisi jahiliyah, di mana di zaman jahiliyah ketika seseorang dikaruniai dengan anak perempuan, maka mereka menganggapnya sebagai aib, karena anak perempuan tidak bisa diajak pergi berdagang, safar dalam perjalanan yang jauh, dan juga tidak bisa diajak pergi berperang. Sehingga kalau ada yang dikaruniai anak perempuan, itu menjadi sesuatu yang sangat memalukan bagi mereka. Jahiliyah. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka menguburnya hidup-hidup. Nah, di hari kiamat nanti bayi yang dikubur hidup-hidup tersebut akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, apa dosanya sehingga bayi-bayi tersebut dibunuh. Ini pertanyaan ini untuk Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahwa perilaku dan perbuatan orang-orang Quraisy ketika mengubur hidup-hidup anak atau bayi-bayi perempuannya itu perbuatan yang sangat nista, perbuatan yang sangat buruk. Allah sudah mengetahui, tapi Allah bertanya, bi ayyi dzambin qutilat. Ini pertanyaan yang dalam bahasa Arab dikenal istifham lit-taubih. Bertanya tapi untuk menjelaskan bahwa itu adalah perbuatan yang buruk. Wa idzas sama'u kushitat, dan ketika langit itu dihilangkan. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana langit yang sangat kokoh itu yang Allah katakan dalam ayat yang lain, wa banaina fawqakum sab'an shidada, itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang akan kelihatan sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain itu adalah al-arsy, langitnya sudah tidak ada. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yawma natwis sama' qatayyis sijil lil kutub, pada hari di mana kami menutup, melipat langit sebagaimana kami melipat buku, lembaran-lembaran buku. Jadi akan hilang itu langit. Wa idzal jahimu su'irat, dan ketika neraka jahim dinyalakan. Tadi laut juga dinyalakan, neraka jahim dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, ay qurribat lil muttaqin, dan ketika surga didekatkan. Nah, ini semua adalah ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Ini semua adalah ayat-ayat yang bentuk redaksinya adalah syarat. Dan setiap syarat itu ada jawabannya. Jika, maka. Jadi tadi semua jika. Jika matahari digulung, jika bintang berjatuhan, jika, dan seterusnya. Apa jawabannya? Maka alimat nafsun ma ahdarat. Ini jawabannya. Pada saat semua itu telah terjadi, di saat matahari digulung, di saat bintang berjatuhan, maka setiap jiwa, kullu nafsin,
setiap jiwa mengetahui ma ahdarat, ay ma hadara ladaiha minal a'mal qaddamatha allati qaddamatha. Jadi setiap jiwa mengetahui dan mengingat kembali amalan-amalan yang pernah dilakukannya. Kenapa? Karena di hadapannya sudah tersaji catatan amalnya. Ya, kalau dulu waktu di dunia mudah lupa, ya, berbuat dosa paginya, sore udah lupa. Ya, seminggu yang lalu apalagi, setahun yang lalu apalagi, bertahun-tahun yang lalu jelas ya lupa. Begitu pula kebaikan, kita cepat melupakannya. Nah, di saat terjadi hari kiamat ya, yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa tadi, maka alimat nafsun ma ahdarat, sehingga pada saat itulah ya tidak ada lagi penyesalan yang paling menyedihkan bagi manusia selain dari penyesalan ketika alimat nafsun ma ahdarat. Ya, kenapa? Karena tidak mungkin lagi memperbaiki amalnya. Makanya orang-orang kafir di saat melihat amalan-amalannya dan di saat dia melihat hari kiamat itu, ya, mereka meminta kepada Allah. Qala rabbirji'un. Ya, dia meminta kepada Allah agar dikembalikan. Ya, untuk apa? Untuk sekedar mengatakan saya beriman dan mengerjakan amal soleh. Karena dia sudah lihat seperti apa yang akan dia hadapi di kehidupan akhirat. Dan Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka akan mendapati apa yang telah mereka kerjakan di dunia hadira, hadir di hadapannya. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ketat di dalam membimbing umatnya, membimbing para sahabatnya dalam hal-hal yang terkait dengan ucapan, hal-hal yang terkait dengan penglihatan, pendengaran. Kenapa? Karena tidak ada yang terlewatkan, semua tertulis. Allah menulisnya. Karena memang ada malaikat yang Allah tugaskan untuk itu. Jadi tidak ada yang luput dari catatan malaikat. Dan itulah sebabnya kita juga diperintahkan untuk banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak mungkin ada di antara manusia yang tidak memiliki catatan keburukan. Ya, catatan keburukan adalah sesuatu yang pasti ada di dalam catatan amal manusia. Nah, sehingga agar catatan keburukan itu tidak memberikan mudarat pada kita di akhirat, maka kita perbanyak untuk taubat dan istighfar, memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap nanti akan diperlihatkan, ya, tetap diperlihatkan, dan dijelaskan oleh para ulama bahwa ya, ketika menafsirkan ayat wa amman dalam surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhala yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Setiap manusia akan melihat, ya, akan melihat amal kebaikannya meskipun sangat kecil, dan setiap manusia akan melihat amal keburukannya meskipun sangat kecil. Kalau melihat, semua akan melihat. Allah akan perlihatkan, kamu dulu pernah melakukan ini. Iya, saya pernah melakukan. Tapi ada yang dihukum dan ada yang tidak dihukum. Yang dihukum yang tidak diampuni. Ya. Diperlihatkan kemudian dihukum karena tidak diampuni. Tapi ada juga diperlihatkan kemudian Allah mengabaikannya karena dia sudah diampuni disebabkan oleh taubatnya, oleh istighfarnya, oleh amal kebaikannya, atau oleh doa orang-orang yang mendoakannya. Banyak hal-hal yang menjadi penghapus
dosa. Sehingga dari apa yang kita sebutkan di ayat-ayat dalam surat Takwir ini sesungguhnya adalah motivasi bagi kita untuk tidak melewatkan setiap pintu-pintu kebaikan yang ada di hadapan kita. Karena nikmat usia yang Allah berikan itu sesuatu yang kita tidak ketahui kapan batas akhirnya. Sehingga ketika Allah masih memberikan yang namanya nikmat usia, jangan pernah kita lewatkan kalau ada kesempatan untuk berbuat baik. Karena kadang kebaikan itu terlewatkan bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita menganggap itu terlalu kecil kalau kita melakukannya. Ya, mendahulukan yang kanan ketika masuk di masjid, mendahulukan yang kiri ketika keluar, mengucapkan bismillah ketika mulai makan. Ya, dan banyak amalan-amalan yang sangat mudah kita lakukan, tapi kadang terabaikan karena dianggap sesuatu yang kecil. Kalau kebaikan tidak ada yang kecil. Kalau itu perintah Allah, kalau itu sunnah Rasulullah, tidak ada yang kecil. Karena itu semua adalah dalam surah Al-Muzammil dikatakan itu semua adalah qaulan tsaqila. Itu adalah perkataan yang berbobot. Sehingga kalau kita mengamalkannya itu pasti akan memberikan manfaat yang besar bagi kita. Rasulullah menasihati kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau meremehkan kebaikan meskipun kebaikan itu berupa menampakkan wajah yang berseri kepada saudaramu. Ya, karena di akhirat nanti setiap orang butuh kebaikan dan setiap orang butuh sesuatu yang bisa melepaskan dirinya dari beban dosa. Sekecil apapun kebaikan, kalau ada peluang untuk mendapatkannya, maka dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Kalau dia pernah mengutangi orang meskipun sedikit dan ternyata orang itu belum melunasi, maka dia akan menuntutnya. Karena dia butuh kebaikan dan dia butuh lepas dari dosa. Ya, sehingga yang namanya kebaikan jangan diremehkan, sebagaimana juga yang namanya dosa jangan diremehkan, dan kita memperbanyak taubat, istighfar dan melakukan amal-amal kebaikan. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.